Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas materi tentang profesi kependidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti profesi adalah bidang pekerjaan yang ditempuh melalui pendidikan keahlian seperti kejuruan atau keterampilan tertentu. Profesi adalah bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Definisi dari profesi yaitu meliputi ilmu pengetahuan tertentu, aplikasi kemampuan atau kecakapan, dan berkaitan dengan kepentingan umum. Tugas dan profesi guru tertera dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, yaitu sebagai pendidik profesional dan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Mengapa guru termasuk pekerjaan profesi? Dalam konteks kependidikan, guru memenuhi kriteria tadi dianggap sebagai profesi. Hal ini sesuai dengan konsep profesi guru, yaitu guru memiliki pendidikan formal dalam bidang pendidikan, mendapatkan keterampilan mengajar melalui pelatihan khusus, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang mata pelajaran yang diajarkan. Selain itu, guru diharapkan untuk mematuhi etika dan norma-norma profesional dalam interaksi dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja, serta bertanggung jawab terhadap siswa dan mempunyai komitmen terhadap pembelajaran. Peran guru tidak hanya terbatas pada menyampaikan materi pelajaran saja, tetapi juga melibatkan pembimbingan siswa dalam pengembangan karakter, keterampilan, dan nilai-nilai moral. Sesuai dengan tugas profesi guru, yaitu melibatkan perencanaan pembelajaran, pengajaran yang efektif, evaluasi kemajuan siswa, serta pengembangan suasana belajar yang kondusif. Dengan demikian, guru tidak hanya sekedar belajar saja, tetapi mereka menjalankan profesi kependidikan dengan tanggung jawab yang tinggi terhadap pembentukan generasi yang terdidik dan beretika. Profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang tertentu, biasanya didukung oleh pendidikan dan pengalaman kerja, serta menerapkan standar etika dalam pekerjaannya. Kemudian, guru profesional adalah pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan, keterampilan mengajar yang baik, serta berkomitmen untuk terus mengembangkan diri guna memberikan pembelajaran yang efektif dan memotivasi bagi para siswa. Guru profesional harus didukung oleh kompetensi yang standar bagi guru profesional, yaitu meliputi 1. Pemilikan kemampuan atau keahlian yang bersifat khusus. 2. Tingkat pendidikan minimal. Yang ketiga, sertifikasi keahlian. Yang keempat, harus menguasai keahlian dalam kemampuan materi keilmuan dan keterampilan metodologi. Yang kelima, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaannya. Dan yang keenam, harus juga mengembangkan rasa kesejawatan yang tinggi dengan sesama guru. Kompetensi dan kualifikasi yang harus dimiliki seorang guru yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kemudian kualifikasi akademik yaitu guru harus berpendidikan S1 atau D4 dan yang kedua bersertifikasi pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru adalah suatu program pelatihan khusus yang dirancang untuk membekali calon guru dengan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang esensial dalam dunia pengajaran. Ini mencakup aspek-aspek seperti strategi pengajaran, manajemen kelas, dan pemahaman mendalam terhadap materi pelajaran. Tujuan pendidikan profesi guru yaitu 1. Memperoleh sertifikat pendidik, 2. Meningkatkan kompetensi pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian untuk memulai karir sebagai guru profesional, dan yang terakhir, memperoleh pengakuan sebagai guru profesional. Selanjutnya yaitu sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Lembaga penyelenggaraan sertifikasi telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 11 Ayat 2 yaitu perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan kependidikan, tenaga yang terakreditasi, dan ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan sertifikasi guru adalah 1. Sebagai bahan acuan bagi pihak terkait dalam melakukan proses penetapan peserta sertifikasi guru secara transparan. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat memantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru di wilayahnya. Mengapa menjadi guru profesional harus melalui pendidikan profesi dan sertifikasi?
Melalui pendidikan profesi dan sertifikasi, guru dapat menjadi fasilitator pembelajaran yang efektif, berkontribusi pada perkembangan siswa, dan memainkan peran penting dalam meningkatkan sistem pendidikan. Guru profesional harus menjalani pendidikan profesi dan sertifikasi karena hal tersebut menjadi fondasi bagi kualitas pengajaran yang lebih baik. Dengan mengikuti program ini, guru dapat mengembangkan keterampilan pedagogik. Melalui pendidikan profesi, guru memperoleh keterampilan pedagogis yang diperlukan untuk mengelola kelas, menyampaikan materi pembelajaran, dan merancang strategi pengajaran yang sesuai. Yang kedua, memahami kebutuhan siswa. Program sertifikasi mengharuskan guru memahami kurikulum evaluasi siswa dan kebutuhan pendidikan khusus sehingga dapat merancang pembelajaran yang mendalam dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, menanamkan etika serta profesionalisme dalam praktik mengajar. Pendidikan profesi juga menekankan pada etika mengajar dan profesionalisme guru, termasuk tanggung jawab terhadap siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat, menciptakan guru yang mampu memberikan pembelajaran berkualitas tinggi. Pendidikan profesi memastikan bahwa guru memahami teori dan praktik pengajaran yang efektif, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada siswa. Yang terakhir, berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Sertifikasi adalah cara untuk memastikan bahwa guru memenuhi standar tertentu, yang pada gilirannya meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu pengertian karir. Karir adalah merujuk pada perjalanan profesional seseorang selama hidupnya, mencakup pekerjaan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan yang membentuk pengalaman dan pencapaian mereka. Jenjang karir dalam karir guru ada untuk memberikan pengakuan terhadap pengalaman, keterampilan, dan kontribusi yang telah diberikan oleh seorang guru. Jenjang karir dalam karir guru bukan hanya tentang pengakuan personal, tetapi juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas dan efektivitas sistem pendidikan. Jenjang karir guru mencerminkan pertumbuhan profesional dan memberikan insentif bagi guru untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Selain itu, hal ini juga menciptakan kesempatan bagi pengembangan profesional seperti menjadi kepala sekolah, supervisor, atau pengembangan kurikulum yang dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam dunia pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik. Mengapa dalam karir guru terdapat jenjang karir? Karena jenjang karir memberikan pengakuan terhadap prestasi dan kontribusi seorang guru. Kemudian memberikan kesempatan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring berjalannya waktu sehingga dapat mendorong perkembangan keprofesionalan guru. Jenjang karir menyediakan insentif dalam bentuk kenaikan gaji atau tanggung jawab tambahan sehingga guru lebih mampu menangani tugas-tugas yang lebih kompleks. Kaitannya dengan materi profesi kependidikan, jenjang karir memastikan peningkatan kompetensi guru, juga kemampuan dalam kepemimpinan yang diperlukan di tingkat karir yang lebih tinggi. Kemudian mendorong pemahaman yang lebih mendalam terhadap kurikulum dan menjadi motivasi guru untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran yang efektif. Dan yang terakhir, dengan adanya jenjang karir, diharapkan guru-guru memiliki kualifikasi dan keterampilan yang lebih tinggi yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan. Materi berikutnya yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. PKB merupakan pembaruan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya. PKB dilaksanakan dalam upaya mewujudkan guru yang profesional, bermartabat, dan sejahtera, sehingga guru dapat berpartisipasi aktif untuk membentuk PKB yang dilakukan terus-menerus oleh insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian baik. Tujuan PKB dibagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. PKB bagi guru memiliki tujuan umum untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah atau madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian tujuan khusus PKB yaitu pertama adalah memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan. Yang kedua, memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan yang berkaitan dengan profesinya. Yang ketiga, memotivasi guru-guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Dan yang terakhir, mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat, dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru. Hal tersebut tertuang
tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, yaitu guru harus berlatar belakang pendidikan S1 atau D4 dan mempunyai sertifikat pendidik. Yang kedua, guru mempunyai 4 jabatan fungsional: guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Yang terakhir, beban mengajar guru adalah 24 jam sampai 40 jam tatap muka atau minggu atau membimbing 150 konseling per tahun. Macam dan jenis kegiatan PKB dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pengembangan diri, meliputi kegiatan diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Yang kedua adalah publikasi ilmiah, meliputi presentasi pada forum ilmiah, publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal, dan publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Yang ketiga adalah karya inovatif, yaitu meliputi 1. Menemukan teknologi tepat guna, 2. Menemukan atau menciptakan karya seni, 3. Membuat atau memodifikasi alat pembelajaran atau peraga atau praktikum, dan yang terakhir mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Mengapa guru perlu mengembangkan diri melalui berbagai macam aktivitas pengembangan? Guru perlu mengembangkan diri melalui berbagai aktivitas pengembangan untuk meningkatkan kompetensi mereka dan untuk menjawab tuntutan dinamis dalam dunia pendidikan. Pengembangan diri merupakan bagian integral dari keprofesian berkelanjutan untuk membantu guru mengikuti perkembangan terkini dalam pendidikan. Contoh aktivitas pengembangan melibatkan partisipasi dalam pelatihan, seminar, workshop, atau penelitian. Guru dapat memperbarui pengetahuan mereka tentang metode pengajaran terkini, menggali strategi pembelajaran inovatif, dan memahami kebutuhan siswa dengan lebih baik. Dengan berpartisipasi dalam komunitas pembelajaran profesional, guru dapat bertukar pengalaman, mengembangkan jaringan, dan terus meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Selain itu, pengembangan diri membantu guru memahami kebutuhan siswa yang terus berubah dan menjaga daya saing dalam dunia pendidikan yang dinamis. Yang terakhir, apa ya kira-kira yang harus dilakukan guru agar mutu pendidikan meningkat? Untuk meningkatkan mutu pendidikan, guru perlu mengadopsi berbagai strategi dan praktik. Yang pertama, guru harus terus mengembangkan keterampilan pedagogis melalui pelatihan dan aktivitas pengembangan profesional. Yang kedua, guru perlu memahami kebutuhan dan gaya belajar siswa secara individual. Hal ini memungkinkan untuk penyesuaian pembelajaran. Hal ini membutuhkan penerapan teknologi dalam pengajaran, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mengakomodasi gaya pembelajaran yang beragam. Yang ketiga, guru memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan mendukung, di mana setiap siswa merasa dihargai dan diberdayakan. Yang keempat, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan secara terus-menerus mengevaluasi dan meningkatkan metode pengajaran juga menjadi kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang kelima, guru dapat berperan aktif dalam pengembangan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan perkembangan terkini. Dan yang terakhir, dengan melibatkan diri dalam komunitas pendidikan dan berbagai praktik terbaik, guru dapat memperkaya pengalaman mereka dan secara kolektif meningkatkan mutu pendidikan. Itulah tadi materi tentang profesi kependidikan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.